Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan, para siswa-siswiku semuanya, selamat bertemu kembali pada Pak Kris pada video yang ke-7. Pada video yang ke-7 ini, nanti Pak Kris tidak akan memberikan tugas latihan soal. Yang penting latihan soal kalian sudah mengerjakan sampai pada halaman 156 dan 157. Kemudian hasilnya, baik yang menyangkut resume maupun latihan soal, tolong minggu-minggu ini segera dikumpulkan. Setelah saya cek dan saya evaluasi, yang mengumpulkan baru kelas 10 UTKP 1, kelas 10 UTKP 2, dan kelas 10 BDP 1, dan kelas 10 BDP 2. Itu sebagian, masih ada yang belum mengumpulkan, tolong segera dikumpulkan. Kemudian untuk kelas TKJ 1, 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, kemudian 10 MM, tolong segera saja dalam minggu-minggu ini dikumpulkan. Seyogianya selalu pakai protokoler kesehatan. 1, selalu pakai masker, kemudian jaga jarak, social distancing maupun physical distancing, cuci tangan, tidak boleh merumpi, dan tidak boleh melakukan kerumunan. Nah, kemudian saya beri waktu 1 minggu, nanti pekerjaannya bisa diambil, ya, termasuk hasil-hasil mid semester atau penilaian tengah semester. Ini telah kami evaluasi, ya, hasilnya seperti itu. Kemudian yang penting nanti kurva grafik kalian belajar harus selalu ditingkatkan terus, ya. Tekun, rajin meskipun dalam suasana pembelajaran jarak jauh, pembelajaran virtual maupun pembelajaran online. Belajar adalah seumur hidup, belajar adalah sepanjang hayat, ya. Pendidikan juga seumur hidup, dan pendidikan adalah sepanjang hayat, ya. Tidak boleh pesimis, tidak boleh frustasi. Walaupun kita semuanya ini seluruh dunia mengalami kejadian atau peristiwa seperti ini, ya. Mudah-mudahan nanti segera akan selesai. Mudah-mudahan nanti akan segera berakhir. Anak-anakku yang sangat saya cintai, materi sejarah Indonesia sangat padat sekali, sehingga nanti akan saya ambil garis besarnya saja, ya. Dan nanti akan saya selingi video dari MGMP, nah, video dari MGMP yang judulnya nanti Penjelajahan Samudra. Nanti yang bicara bukan Pak Kris, yang bicara, yang berpidato, yang berceramah nanti adalah pengurus dari MGMP. Walaupun dari pengurus MGMP itu tidak menjadi masalah, karena sumber belajar bisa dari mana saja. Anak-anakku yang sangat saya cintai, seperti janji Pak Kris beberapa minggu kemarin, hari ini akan kita pelajari mengenai kerajaan Hindu yang ada di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Mojopahit. Karena waktunya hanya sekitar 30-an menit kurang, makanya nanti saya ambil garis besarnya saja. Anak-anakku sekalian yang sangat cintai, pertanyaan pertama, mengapa kok kerajaan ini dari Jawa Tengah kok kemudian pindah ke Jawa Timur? Apa faktor yang mendorong? Ya,
Padahal kalau dilihat Jawa Tengah, tanahnya subur, topografinya bagus, ya. Kok kemudian pindah ke Jawa Timur? Ya, pertama yaitu karena di Jawa Tengah ini terjadi gempa. Terjadi gempa, baik itu gempa vulkanik maupun gempa tektonik. Kemudian oleh dinasti Isyana, dalam hal ini nanti Empu Sindok, memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur. Nah, di samping itu memang pada waktu itu terjadi konflik antar keluarga, konflik antar kerabat, sehingga nanti kerajaan dipindah ke Jawa Timur, yaitu nanti di sekitar Sungai Brantas. Di kerajaannya nanti ada di sana, baik itu kerajaan Kediri, kerajaan Singosari maupun kerajaan Majapahit. Jadi yang pertama nanti trah yang paling tinggi yaitu Empu Sindok. Empu Sindok ini adalah pendiri dinasti Isyana. Dari pendiri dinasti Isyana. Kemudian nanti setelah dia meninggal, digantikan oleh anak perempuannya Sri Isyana Tunggawijaya. Termasuk daerah kekuasaannya nanti sangat luas sekali, yaitu Jawa bagian timur, Jawa bagian tengah, dan Bali. Dari Sri Isyana Tunggawijaya ini nanti lahirlah putra yang bernama Makuta Wangsawardhana. Nah, dari Makuta Wangsawardhana itu nanti dilanjutkan oleh Teguh Dharmawangsa. Nah, ini raja-raja yang memerintah di dinasti Isyana. Dari Teguh Dharmawangsa nanti digantikan oleh Erlangga, yang konon pada waktu itu masih berusia sangat muda sekali, yaitu waktu itu usianya masih 16 tahun. Beliau Erlangga diangkat menjadi raja. Anda bisa membayangkan, ya, usia muda yang masih belum punya banyak pengalaman, tapi diangkat menjadi raja. Karena namanya raja itu memang garis keturunan, ini garis kekerabatannya. Tidak sembarang orang bisa menjadi raja, ya. Lah, pada masa Erlangga inilah nanti kerajaannya dibagi menjadi dua, yaitu yang satu kerajaan Kediri, kemudian yang satu yaitu kerajaan Jenggala. Di Jenggala sama Kediri. Jenggala ini berada di bagian timur yang meliputi wilayahnya nanti Surabaya, ya, kemudian Blitar, Pasuruan, Bondowoso, ya, Banyuwangi, ya. Kemudian yang Kediri nanti diberikan oleh anak bungsunya. Kalau tadi anak sulungnya yang bagian timur tadi. Kemudian yang bagian barat ini diberikan pada anak bungsunya yang meliputi wilayah Kediri, Madiun, Tulungagung, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, nah, di sekitar Jawa Timur bagian barat. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, itulah perihal mengenai raja-raja yang pernah memerintah di Kediri. Dan nanti raja yang paling terkenal adalah Raja Jayabaya. Raja Jayabaya ini adalah raja yang paling terkenal dan termasyhur, yang paling populer sendiri, termasuk ini prediksinya, perkiraan zamannya, ya, itu sangat terkenal sekali. Diprediksi Jayabaya ini terkenal dengan istilah Jongko Joyoboyo. Jongko Joyoboyo. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai,
wilayahnya yang sangat luas itu mencakup daerah Jawa Timur sebagian, termasuk Bali sampai nanti Nusa Tenggara. Lah itulah Jayabaya, sehingga termasuk raja yang sangat terkenal. Anak-anakku sekalian, banyak raja di Kediri, ada Bhamuswara, ada Kamiswara, tapi yang paling terkenal sendiri adalah Raja Jayabaya. Nah, pada waktu masa pemerintahannya ini termasuk rakyat banyak yang menghormati, segan terhadap beliau, senang terhadap beliau. Karena apa? Termasuk rakyatnya banyak yang makmur, ya. Rakyatnya banyak yang kaya, terutama terjun mata pencahariannya di bidang pertanian, ya, perdagangan, ya. Termasuk juga pada masa Jayabaya inilah ada hierarki kewilayahan, ada hierarki kewilayahan, ya, ada desa, ada kecamatan, ya, ada kabupaten, hanya istilahnya saja yang berbeda. Anak-anakku yang sekalian yang sangat saya cintai, termasuk pada masa pemerintahan Jayabaya ini mempunyai armada angkatan laut yang kuat, sehingga dengan demikian rakyatnya, ya, mata pencahariannya termasuk di bidang perikanan, ya, nah, termasuk juga perdagangan. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, cepat saja ini hasil karya sastranya pada masa Kediri. Ini ada satu kitab Bharatayuda. Ini berulang kali sudah saya terangkan, ya, isinya mengenai perangan antara Pendawa dan Kurawa. Kemudian ada kitab Krishnayana, ini karya dari Putri Guna. Isinya perkawinan antara Krishna dan Dewi Rukmini. Krishna itu kalau di dalam pewayangan sering disebut Dwarawati. Ini arsitek otaknya orang Pendawa yang memenangkan perang Bharatayuda. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Swaradhana. Ini karangan dari Empu Darmaja. Isinya menceritakan tentang sepasang suami istri. Kemudian yang keempat kitab Lubdhaka. Nah, ini adalah karangan dari Empu Tanako. Isinya perihal mengenai seorang pemburu bernama Lubdhaka. Nah, ia sudah banyak membunuh. Nah, suatu ketika mereka bertobat, ya, kemudian memuja kepada Dewa Siwa. Jadi kalau orang melakukan kejelekan ini sebaiknya segera bertobat. Termasuk cah sekolah, besok Senin dalam minggu-minggu ini tidak boleh melakukan demo, harus berada di rumah. Kalau demo nanti Anda kena skors, termasuk skornya nanti besar. Nah, oleh karena itu minggu-minggu yang lalu ada demo cah SMK, kalian tidak boleh demo. Tidak boleh demo, sekali lagi melakukan pembelajaran PJJ dengan baik di rumah, ya. Kemudian masa akhir dari kerajaan Kediri yaitu pada masa raja terakhir Kertajaya ini banyak terjadi pemberontakan. Banyak pemimpin-pemimpin yang tidak puas, banyak yang kecewa, kemudian melakukan kudeta. Nah, salah satu di antaranya ini adalah Ken Arok nanti. Nah, Ken Arok inilah nanti yang mengkudeta Raja Kertajaya. Nah, akhirnya nanti berakhirlah kerajaan Kediri. Nah, nanti setelah Ken Arok berhasil melakukan kudeta di bawah bantuan para Brahmana dan didukung oleh rakyatnya,
akhirnya nanti Ken Arok memproklamirkan kerajaan baru yang disebut dengan kerajaan Singosari. The end, tamatlah kerajaan Kediri, dan kita bicara perihal mengenai kerajaan Singosari. Baik para siswa, kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Nanti masa pemerintahannya cuma 5 tahun, yaitu 1227. Lah, sumber-sumber untuk mempelajari kerajaan Singosari nanti ada kitab Pararaton. Diceritakan di dalam kitab Pararaton bahwa Ken Arok ini adalah orang keturunan dari desa yang kebetulan ini masa kecilnya itu dirawat oleh seseorang yang bernama Lembong. Konon masa kecilnya itu ditaruh di atas makam oleh ibunya, kemudian ditemu oleh Lembong ini. Dan kebetulan Lembong ini latar belakangnya ini seorang penjahat. Nah, oleh karena itu nanti perkembangan Ken Arok itu banyak dilatar belakangi oleh hal-hal yang tidak baik, termasuk mencuri, membunuh. Termasuk Ken Arok nanti diceritakan dalam kitab Pararaton, yaitu karena keinginannya untuk berkuasa nanti membunuh Tunggul Ameto. Jadi untuk menjadi raja dibunuh bupatinya dulu. Kemudian karena sudah membunuh berhasil ya, termasuk istrinya nanti diperistri, kemudian mendirikan kerajaan baru. Nah, saya kira cerita autobiografi Ken Arok atau riwayat hidup Ken Arok panjang sekali, tidak usah saya ceritakan. Nah, termasuk nanti ada keris Empu Gandring gitu ya, yang membunuh beberapa keturunan yang saling bunuh-membunuh. Jadi antara keturunan Ken Arok dengan Ken Dedes, kemudian antara Ken Arok dengan Ken Endok ya. Nah, kemudian Ken Arok ini bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Kemudian tahun 1227 Ken Arok dibunuh oleh seorang pengawasan atau pesuruh, tetapi atas dasar perintah dari Anusapati. Nah, Anusapati ini adalah anak Ken Arok yang berketurunan dengan Ken Dedes. Nah, akhirnya Ken Anusapati setelah membunuh Ken Arok memproklamirkan jadi seorang raja, yaitu yang memerintah tahun 1227. Merintah selama 21 tahun. Nah, kemudian lambat laun siapakah yang membunuh Ken Arok itu bisa diketahui. Akhirnya anaknya Ken Arok yang dengan Ken Endok ya, itu nanti namanya Tohjoyo melakukan pembunuhan terhadap Anusapati. Kemudian akhirnya Tohjoyo tahun 1248 menjadi raja, sampai nanti digantikan oleh Ronggowuni. 20 tahun memerintah Ronggowuni yang bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Sri Jaya Wisnuwardana. Langsung saja rotok cepat ya. Kemudian setelah Ronggowuni, kemudian nanti digantikan oleh raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Kertanegara, yang memerintah tahun 1268 sampai 1292. Termasuk usaha-usaha yang dilakukan
Satu, yaitu ingin mempersatukan Nusantara. Kemudian yang dua, melakukan perluasan daerah. Nah, kemudian yang ketiga, menata pemerintahan, baik dari aspek politik maupun pemerintahan. Kemudian termasuk ini melakukan permusuhan dengan Cina. Karena apa? Ini utusan delegasi dari Cina ini sempat disakiti oleh Raja Kertanegara, yang akhirnya nanti kerajaan yang ada di Cina sana akan membalas dendam. Kemudian bagaimana masa akhir dari Kertanegara? Ini karena ada serangan dari Jayakatwang. Ada serangan dari Jayakatwang. Nah, serangan Jayakatwang inilah nanti yang mengakhiri masa pemerintahan Singosari. Muncullah nanti ya, kerajaan baru setelah Jayakatwang itu dibunuh oleh Raden Wijaya. Dibunuh oleh Raden Wijaya. Nah, berakhirlah kerajaan Singosari. Nah, nanti muncul kerajaan Majapahit. Lah, dibantu oleh siapa Raden Wijaya? Yaitu dibantu oleh Empu Barada. Di dalam pertempuran di daerah di Tanah Tarik, ya, Jayakatwang bisa dikalahkan. Di Tanah Tarik inilah kemudian nanti muncul kerajaan baru yang disebut dengan kerajaan Majapahit. Konon ini berdasarkan cerita, di tanah ini ada sebuah pohon, ya, namanya pohon maja, ya, pohon mojo, tapi buahnya itu pahit. Nah, kemudian di tanah inilah kemudian didirikan kerajaan baru yang disebut dengan kerajaan Majapahit. Nanti raja yang mendirikan yaitu Raden Wijaya, atau yang terkenal dengan Kertarajasa Jayawardana gelarnya, ya. Daerahnya, wilayah teritorialnya Majapahit luas sekali. Bahkan kalau dibanding dengan Nusantara Indonesia sekarang ini masih luas Majapahit. Itulah sebabnya maka kerajaan Mojopahit itu sampai sekarang itu masih melegenda bagi masyarakat. Apalagi bagi orang-orang Jawa Timur, ya. Majapahit itu wilayahnya sampai Papua, sampai NTT, sampai Filipina, termasuk Kalimantan Utara, ya, kemudian Singapura, sebagian dari Malaysia, plus wilayah Indonesia sekarang ini, ya, wilayah Indonesia sekarang ini hanya wilayah bekas jajahan Hindia Belanda saja. Tapi kalau Majapahit itu wilayahnya sangat luas. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, awal mula berdirinya kerajaan Majapahit itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, karena bisa mengalahkan Jayakatwang, termasuk nanti berkoalisi dengan orang-orang Mongol dan Empu Barada, menggulingkan Jayakatwang. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Raden Wijaya ini kondisi politik sangat stabil sekali, hanya muncul pemberontakan-pemberontakan kecil, ya. Nah, sampai nanti diganti oleh anaknya, ya, diganti oleh anaknya yang bernama Raden Kologemet, atau yang terkenal dengan Raden Jayanegara. Kemudian pada masa Kologemet ini, Raden Jayanegara ini muncul pemberontakan-pemberontakan. Ada pemberontakan Kuti, ada pemberontakan Semi, ada pemberontakan Nambi. Nah, mengapa kok muncul berbagai macam pemberontakan? Itu biasanya banyak yang tidak puas dengan pemimpinnya. Mungkin tidak adil, mungkin juga polisi kebijakannya banyak yang salah, tidak memihak pada rakyat, dan lain sebagainya. Kemudian pada masa
kerajaan Majapahit ini raja-raja yang pernah memerintah banyak ya. Hanya yang terkenal nanti yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang didampingi oleh Mahapatih besar yaitu Gajah Mada. Nah, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada yang asing, yang lazim sering disebut tokoh Dwi Tunggal Majapahit, inilah nanti punya cita-cita untuk mempersatukan Nusantara yang direalisasikan dalam bentuk sumpah, yaitu yang disebut dengan Sumpah Amukti Palapa. Sumpah Amukti Palapa itu artinya bahwa kedua tokoh ini tidak akan melakukan sebuah kesenangan sebelum terbentuk Nusantara yang utuh, Nusantara yang solid, Nusantara yang bagus, Nusantara yang kompak. Wilayahnya tadi sudah saya ceritakan. Kemudian sistem politik dan pemerintahannya. Nah, nanti Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur. Raja memegang kekuasaan tertinggi yang dibantu oleh berbagai macam. Nanti di buku sudah ada ini. Tolong bukunya ada dua para siswa. Buku sejarah paket yang kecil dan paket yang besar. Jadi nanti kalau pertanyaannya tidak ada, nanti pinjam di buku yang besar. Kalau Pak Kris itu memakai sumber buku paket kelas 1 yang besar, yang tebal. Ya, bukunya memang ada dua jenis. Kemudian nanti Raja dibantu oleh badan atau pejabat yang disebut dengan Rakian Mahamantri Katrini. Nah, ini biasanya dijabat oleh para putra raja. Ada Rakian Ihinu, ada Rakian Isirikan, ada Rakian Ihalu. Kemudian ada Dewan Pelaksana. Ya, ada Rakian Mahapatih atau Patih Mangkubumi, Rakian Tumenggung, Rakian Demung, Rakian Ronggo, Rakian Kanuruan, dan lain sebagainya. Termasuk ada Toro Sabta Prabu ya, dan lain sebagainya. Di buku sudah ada ini ya. Ada Dharma Diaksa sing biasanya ngurusi bidang hukum ya. Ada Dharma Diaksa Ring Kasiawan, ada Dharma Diaksa Ring Kasogatan ya, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, kemudian masa akhir dari kerajaan Majapahit. Nah, ini kurang lebih hancur atau runtuh pada tahun 1400. Atau yang sering digambarkan dalam istilah Condro Sengkolo, Sirna ilang kertaning bumi. Sirna ilang kertaning bumi. Ini dalam bahasa Jawa sudah diajarkan cara ninggai Condro Sengkolo. Saya kira bisa Anda tanya sama Bu Galih atau Bu Anita. Kemudian yang terpenting runtuhnya kerajaan Majapahit ini ada beberapa faktor. Satu yaitu faktor agama. Satu yaitu masuknya agama Islam. Agama Islam yang dibawa oleh para ulama, oleh para wali, ini nanti mengakibatkan agama Hindu hancur. Termasuk kerajaan-kerajaan Hindu juga hancur. Nah, karena apa? Karena memang banyak bedanya ya, banyak berlawanannya. Kemudian yang di samping faktor pengaruh agama ini ada faktor politik, yaitu terjadinya perang saudara atau yang sering disebut dengan perang Paregreg. Kemudian yang ketiga yaitu banyak daerah-daerah yang mulai melepaskan diri. Nah, tiga faktor inilah yang menyebabkan kerajaan Majapahit nanti runtuh dan berakhirlah sampai di sini kerajaan Majapahit. Nah, untuk itu buatlah satu resume, dengarkan sampai 2 kali atau 3 kali sehingga genap nanti 1 jam pelajaran. Demikian saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.